Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan menyambut positif jika Partai Golkar yang saat ini dikomandani oleh Setia Novanto ikut mendukung dirinya dalam Pilgub 2017 mendatang. Acara persahabatan dengan orang Golkar nih, kita ngomong persahabatan teman ini, bukan urusan partai ya. Kalau pakai acara persahabatan pasti dukung saya, teman-teman yang jadi pengurus. Tadi secara partai mendukung saya atau tidak, saya tidak tahu. Sama aja kayak Ibu Megawati. Secara pribadi, oke sama saya. Tapi secara partai kan belum tentu. Itu aja. Terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan memudahkan sinergi Partai Golkar dan pemerintah. Meski begitu, hingga kini belum ada pembicaraan Golkar akan mendapatkan jatah kursi di kabinet. Puncak musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar akhirnya memutuskan Setia Novanto sebagai nahkoda Partai Beringin hingga tahun 2019 mendatang. Dengan terpilihnya Setia Novanto, salah satu tugas utamanya ialah memimpin Partai Golkar menjadi partai yang mendukung penuh pemerintahan Jokowi JK. Ini sesuai janji partai itu saat sebelum melakukan Munaslup. Dan pada akhirnya saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Bapak Joko Widodo dan mendukung Bapak Yusuf Kala untuk terus bekerja sama, karena Partai Golkar adalah partai yang mitra adalah dengan pemerintah. Bergabungnya Partai Golkar dengan pemerintahan membuat peta politik kembali berubah. Partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih satu persatu runtuh. KMP kini praktis hanya diisi oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan sejumlah keputusan yang dihasilkan di Munaslup Golkar akan menjadi konfigurasi baru dan bandul politik yang akan menjadi pembeda Golkar jika dibandingkan kepengurusan sebelumnya. Namun meski begitu, Pramono tidak mau memastikan apakah nanti Golkar akan mendapatkan posisi baru di Kabinet Kerja. Yang terjadi dalam Munaslup Golkar dengan peristiwa itu adalah dua hal yang terpisah ya. Tentunya pemerintah dalam hal ini melihat apapun yang dihasilkan oleh Golkar. Golkar ini kan partai yang sudah sangat berakar, partai yang sudah sangat dewasa dan sistem demokrasinya sudah cukup baik. Ya apapun Pak Novanto adalah pilihan dalam Munaslup tersebut. Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah menghargai dan mengapresiasi terhadap pilihan tersebut. Mengenai hal-hal lain, pemilihlah yang lebih tahu. Saat ini sejumlah kebijakan pemerintah masih menjadi tarik ulur antara pemerintah. Hubungan baik antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan demi jalannya efektivitas roda pemerintahan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pernyataan politik Partai Golkar di bawah komando Setia Novanto berdasarkan keputusan Munaslup di Bali adalah memberikan dukungan penuh bagi pemerintahan Jokowi JK. Namun sikap politik Golkar tersebut diharapkan tidak didasarkan atas kepentingan jangka pendek. It's good, ya. Artinya untuk kepentingan bangsa dan negara kami mengapresiasi ya putusan yang diambil dalam Munaslup Golkar ya. Tetapi kami juga punya harapan agar sikap-sikap politik seperti ini tidak digerakkan oleh insting-insting kepentingan jangka pendek ya, karena PDI Perjuangan, Golkar dan kekuatan politik yang lain mempunyai kepentingan untuk membangun tradisi demokrasi yang lebih baik dan lebih sehat. Nanti akan berubah tidak sih Pak posisinya di koalisi, kira-kira kalau Golkar masuk dan posisi itu sudah ada berubah dong Pak? Itu terserah presiden dong, itu hak prerogatif presiden ya. Partai Golkar secara resmi menyatakan diri keluar dari koalisi Merah Putih dan bergabung dengan pemerintah. Keputusan tersebut disampaikan saat pelaksanaan Munaslup 2016 Partai Golkar. Partai Gerindra dan PKS mengaku tidak keberatan dengan keputusan Partai Golkar. Kita bergabung bersama rekan kami Mila Amalia langsung dari gedung DPR. Mila, bagaimana perubahan peta politik di parlemen setelah Golkar menegaskan dan juga meneguhkan untuk mendukung pemerintah?
Ya Robert, tentunya pasti akan ada perubahan peta politik mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan setelah Partai Golkar ini menyatakan secara resmi bahwa dirinya keluar dari KMP dan mendukung pemerintahan. Namun ini tidak menjadi masalah bagi dua partai yang tetap memilih bertahan di koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra dan juga PKS. Saat kami melakukan konfirmasi kepada Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon ini mengatakan bahwa isu mengenai rencana berubahnya sikap politik Partai Golkar ini sudah Gerindra dengar sejak berbulan-bulan yang lalu, karena memang Partai Golkar telah menyatakan niatnya untuk mendukung sikap yang sudah diambil oleh pemerintah, dan ini tidak menjadi masalah bagi Gerindra, dan Gerindra tetap akan berada di dalam koalisi Merah Putih dan akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang pro rakyat, dan juga akan mengkritisi jika pemerintah menghasilkan kebijakan yang dinilai telah merugikan rakyat. Hal serupa juga sama disampaikan oleh PKS saat kami melakukan konfirmasi kepada Presiden PKS Sohibul Iman melalui pesan singkat, menyatakan bahwa PKS tetap akan mendukung KMP seperti pernyataan yang sudah disampaikan pada Desember 2015 lalu saat pimpinan-pimpinan partai ini bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. PKS ini tentunya akan memberikan kritik dan juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, dan juga tetap akan menjaga spirit KMP, yaitu memajukan Indonesia dari luar pemerintah, dan juga akan mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kebaikan bangsa dan juga negara. Sedangkan partai penyeimbang yaitu Partai Demokrat ini juga menghormati keputusan yang sudah diambil oleh Partai Golkar, karena memang Partai Demokrat ini tetap akan pada tempatnya, yaitu menjadi partai penyeimbang, dan nantinya ini juga akan memberikan solusi-solusi serta juga akan mengkritiki dan juga akan mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan atau akan dihasilkan oleh Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden JK. Robert. Baik, terima kasih Mila Amalia atas informasi Anda. Krisis listrik masih terjadi di sejumlah kabupaten kota Provinsi Aceh hingga saat ini. Ya, masyarakat mengaku merugi akibat pemadaman bergilir yang terjadi. Bram Herlambang akan melaporkan informasi selengkapnya dari Banda Aceh, Aceh. Bram, apa saja kerugian yang diderita masyarakat akibat krisis listrik di sana? Ya, Zilvia dan juga Ade, memang benar sekali, banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh warga akibat dari pemadaman bergilir ini. Seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh ini, memang sejumlah warga mengaku bahwa merugi karena memang kebanyakan aktivitas dari warga dilakukan pada malam hari pada saat pemadaman gilir ini berlangsung. Seperti yang terjadi pada saat ujian nasional terjadi beberapa waktu lalu, memang banyak sekali siswa yang terganggu pada malam hari, tidak dapat belajar karena memang terjadi pemadaman listrik pada malam hari. Dan bahkan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga mengaku bahwa pemadaman gilir ini juga mengganggu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer SMA maupun SMP yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan tidak hanya warga, Sylvia dan juga Ade, tetapi sejumlah pedagang juga mengaku merugi hingga 50%. Seperti sejumlah pedagang yang memang bergantung kepada pasokan listrik, seperti pengusaha laundry, fotokopi, maupun penyedia jasa internet. Dan memang kalau kita bicara soal penyebab, maka sangat banyak sekali penyebab dari pemadaman ini. Seperti memang salah satu pembangkit di PLTU Nagan Raya yang memang belum dapat berfungsi dengan baik. Terus kemudian interkoneksi yang memang masih dirasa terhambat begitu, karena jika PLTU Nagan Raya itu harus menyuplai dulu arus listrik ke sejumlah wilayah di Medan, baru akhirnya menyuplai di wilayah Aceh. Dan tidak beroperasinya PLTMG Arun juga menyebabkan pasokan listrik di Aceh ini memang sangat terganggu hingga saat ini. Ya, Zilvia. Dan lalu apa tanggapan PLN soal krisis listrik di Aceh? Ya, Zilvia, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan General Manager PLN wilayah Aceh yaitu Bob Saril, mereka mengklaim bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Aceh ini bukan dapat dikatakan sebagai krisis listrik, tetapi hanya sebagai gangguan listrik. Karena Bob Sahril, GM dari PLN ini mengatakan bahwa saat ini PLN mempunyai sekitar 346 MW daya yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sendiri, dan beban penggunaan ini hanya sekitar 330 MW. Jadi bisa dikatakan bahwa memang terjadi kelebihan sekitar 16 MW. Tetapi di sisi lain PLN juga mengatakan bahwa sebenarnya jika dikatakan aman begitu, maka PLN Aceh harus mempunyai pasokan sekitar 30% cadangan dari
total penggunaan yaitu sekitar 100 MW. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan GM PLN Wilayah Aceh yaitu Bob Saril. Sebenarnya kata-kata krisis ini mungkin kurang pas ya, karena kita tidak mengalami krisis di Banda Aceh. Kapasitas daya kita terpasang dari segi pembangkitan adalah sebesar 346 MW. Sedangkan beban puncak kita yang umumnya terjadi yang paling tinggi itu 330. Sehingga kita mempunyai reserve margin sebenarnya 16 MW. Tetapi apakah ini mencukupi? Nah, ini belum mencukupi secara aman. Demikian, kembali ke studio. Bram Herlambang melaporkan langsung dari Banda Aceh, Aceh. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Surya Paloh juga tidak keberatan jika Golkar akhirnya masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jokowi JK. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir di pembukaan Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali. Panitia Munaslup Golkar mengundang semua pimpinan partai politik baik yang ada di Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih. Menurut Surya Paloh, komitmen Golkar mendukung pemerintahan Jokowi JK tanpa syarat sama dengan yang digagas Partai Nasdem selama ini. Dan jikapun Presiden Joko Widodo merombak kabinet dan memberikan kursi kepada kader Golkar, Surya Paloh tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika membawa konsekuensi berkurangnya jatah kursi kader Nasdem di kabinet. Acara Munaslup Golkar selain dihadiri tokoh partai juga dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Munaslup Golkar resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo kemarin di Nusa Dua Resort. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Vera Baswan di Nusa Dua Bali. Vera, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan Munaslup kemarin dan apa agenda Munaslup hari ini? Ya, Marvin, pembukaan Munaslup Golkar kemarin memang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ada sejumlah elit yang hadir selain Presiden dan Wakil Presiden juga dihadiri oleh Surya Paloh, Haritanu Sudibyo, kemudian Anung, kemudian ada juga Johan Budi, Luhut Binsar, Wiranto, dan masih banyak lagi. Untuk agenda hari ini yaitu rapat pleno 1, 2, dan 3 dimulai pukul 9 pagi nanti. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang peserta yang menghadiri Munaslup ini ada sekitar 4.000 orang, karena selain peserta Munaslup juga hadir para peninjau dan ormas Golkar. Namun jumlah peserta yang mengikuti jalannya persidangan sebanyak 1.638 orang. Dan dari jumlah tersebut dirincikan masing-masing jumlah pleno DPP sebanyak 339 orang, pengurus DPD Provinsi se-Indonesia sebanyak 34 provinsi dengan utusan masing-masing 7 orang, dengan jumlah 238 orang, dan masing-masing utusan 2 orang dari 514 DPD Kabupaten Kota sehingga berjumlah 1.028 orang. Selain itu utusan dari organisasi pendiri dan organisasi sayap Partai Golkar. Dan sementara itu dapat kami laporkan kemarin kondisi pelaksanaan Munaslup ini berjalan dengan kondusif dan banyak pesan yang disampaikan oleh Ical selaku Ketua Umum Partai Golkar yang masih terpilih dan juga dari Presiden Joko Widodo, di mana intinya dari pesan-pesan mereka adalah kebersatuan Golkar yang terutama dan wujud demokrasi yang dilaksanakan dari rangkaian Munaslup ini, di mana semua calon ketua umum yang mencalonkan diri, yaitu ada 8 calon ketua umum ini, semuanya menyampaikan visi dan misinya dalam kampanye yang digelar dalam zona 1, 2, dan 3. Dan mereka juga akan melakukan dari peserta Munaslup dari setiap DPD ini akan, atau pemilik suara ini melakukan pemilihan secara terbuka atau tertutup. Ini masih didiskusikan dari pihak panitia Munaslup sendiri. Ya, Marvin, sementara demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Kita ke informasi lain, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan mengagendakan pembahasan tata tertib. Untuk di informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Rifai Pamone langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat pagi Rifai, dinamika apa saja yang terpantau di hari kedua Munaslup Golkar kali ini?
Tentunya banyak dinamika politik yang masih terus bisa kami pantau dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016 Partai Golkar. Marvin, di hari kedua ini tentunya seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali di hari pertama pada saat pembukaan sudah usai oleh Presiden Joko Widodo dalam Munaslup 2016 ini, bahwa agenda yang terpenting adalah pleno atau paripurna untuk membicarakan tata tertib berbagai mekanisme yang akan dilalui dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa. Untuk saat ini saya gambarkan terlebih dahulu adalah proses awal dari sidang pleno tata tertib yang masih belum masuk pada agenda utamanya. Dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah tadi, seluruh pimpinan yang akan mendampingi para ketua pengurus dari DPD 1 dan DPD 2, ada 514 DPD 2 lalu 34 DPD 1. Di atas podium utama kita melihat ada Nurdin Halid yang merupakan ketua steering committee, dilengkapi dengan beberapa anggota dan juga pimpinan dari steering committee tengah melakukan klarifikasi akhir untuk melihat berapa sebenarnya jumlah yang telah hadir di ruang utama untuk kemudian mengikuti seluruh sidang pleno. Sidang pleno ini sangat penting, Marvin, karena nanti akan membicarakan tentang mekanisme yang utama untuk pemilihan bakal calon ketua umum, apakah akan lanjut dalam mekanisme pemilihan berikutnya, bisa jadi voting ataukah mungkin juga nanti aklamasi. Akan kita lihat dari persentase yang sudah ditentukan oleh steering committee dalam panduannya, yaitu 30% dukungan minimal atau 50% plus 1 untuk kemudian musyawarah mufakat secara aklamasi menentukan ketua umum selama 3 tahun ke depan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Marvin. Ya, Rifai, lalu bila tata tertib diprediksi dinamis, poin apa saja yang akan mengemuka? Tentunya akan mengemuka adalah terkait dengan voting nanti, yaitu apakah terbuka atau tertutup. Karena sejak semalam ini sudah menjadi isu yang sangat penting untuk dikedepankan. Bagi tim sukses atau pengurus DPD 2, DPD 1 yang tentunya memiliki hak suara, jumlahnya bila kita total, Marvin, mencapai 560 voters, pemegang hak suara ini akan menentukan dalam tata tertib ini apabila nanti ditemukan atau didapati ada sekitar 2 hingga 3 dari bakal calon ketua umum yang berjumlah 8 ini untuk maju ke putaran berikutnya, maka voting tersebut akan terbuka atau tertutup. Memang banyak sekali arus yang kemudian dari bawah DPD 2 dan DPD 1 termasuk tim sukses masih terbelah, namun mayoritas masih menginginkan tertutup agar seluruh upaya untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ketua umum Partai Golkar ini bisa ditentukan sesuai dengan asas yang jujur, kemudian juga rahasia, dan tidak ada intervensi-intervensi seperti yang ditakutkan selama ini atau dikhawatirkan adanya money politik ataukah mungkin lobby-lobby yang tidak positif yang terjadi antara DPD 1, DPD 2, kemudian tim sukses dari 8 bakal calon ketua umum yang tengah berkompetisi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa. Nantinya juga kita akan ketahui bahwa selain mekanisme dari bagaimana memilih ketua umum, ada yang terpenting yaitu menentukan tim formatur dan juga pengurus-pengurus lainnya, karena ada kemudian struktur-struktur baru yang kemudian direncanakan akan ditambah seperti Dewan Pembina dan juga Dewan Pertimbangan, ada lagi ketua harian, banyak hal yang bisa kita ketahui dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Kami akan terus memantau. Marvin, kembali kepada Anda. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah 1 bulan melakukan uji coba, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghapus sistem 3-in-1 per hari ini. Penghapusan dilakukan karena sistem 3-in-1 dinilai tidak efektif. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dengan sistem 3-in-1 yang sudah beroperasi selama 22 tahun dihapus oleh Pemprov DKI Jakarta per tanggal 15 Mei 2016. Penghapusan ini berdasarkan kajian selama masa uji coba 1 bulan terakhir yang ternyata dengan atau tanpa 3-in-1 tetap saja terjadi kemacetan di ibu kota. Penghapusan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat beralih ke moda transportasi massal. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku akan melakukan pengalihan arus lalu lintas dan pemasangan MCB mini pada kendaraan. Setelah adanya sterilisasi, ya headway ini bisa kita jaga. Kalau headway kita jaga, ya insya Allah, ya mudah-mudahan ya masyarakat bisa lihat bahwa iya steril, headway terjaga, sehingga masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadinya, ya menggunakan kendaraan umum. Kita juga nanti akan berkoordinasi dengan jasa marga untuk ya melakukan perbaikan, pembenahan jalan-jalan yang bergelombang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menunggu hasil kajian dari Dirlantas Polda Metro Jaya tentang pemberlakuan sistem ganjil genap yang diusulkan Pemprov untuk menggantikan 3-in-1 ini, selain mempercepat proses penerapan sistem ERP atau jalan berbayar.
Udah nggak ada kemungkinan jalan malam 3-in-1. Kemungkinan ada ya? Pokoknya 3-in-1 udah pasti nggak ada. Tinggal apakah akan menunggu langsung ERP atau akan ganjil genap? Ganjil genap itu ganjil genap akan memakai jalur yang sama kalau sampai jadi. Jalur yang sama, jam mungkin agak nambah 1 jam aja. Oh, jam-jaman ya tuh. Tapi nggak tahu, ini butuh untuk diskusi grup dulu. Pergubnya disiapkan nggak Pak? Udah. Menurut pengamat kebijakan publik, kebijakan Electronic Road Pricing atau ERP dapat dilakukan jika angkutan umum dapat terkoneksi dengan baik dan pembenahan pengaturan sistem kepemilikan mobil. ERP itu akan sukses, akan berhasil ketika itu diterapkan di daerah yang angkutan umumnya terkoneksi. Misalnya kalau itu dulu, saya nggak tahu yang sekarang, itu di daerah segitiga emas. Nah daerah situ BRT-nya harus sudah lancar. Ya, kalau tidak ada angkutan umumnya, jangan harap ERP akan lancar karena orang tidak punya pilihan. Satu, kedua, parkir di daerah ERP itu harus mahal. Lebih mahal dari sekarang 3 kali, 4 kali boleh saja, sehingga orang tidak akan menggunakan mobil yang harus parkir di daerah itu. Tetap. Sebelum menghapus secara resmi sistem 3-in-1, Pemprov bekerjasama dengan Dishub dan Polda Metro Jaya terus mengkaji dan membuka sejumlah opsi untuk mengurai kemacetan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik warga di kota besar seperti Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setelah menetapkan Setia Novanto menjadi Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Musyawarah Nasional Luar Biasa akan melantik Ketua Umum baru siang ini di Nusa Dua Convention Center Denpasar, Bali. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Vera Bahaswan yang memantau langsung di sana. Vera, pukul berapa tepatnya nanti pelantikan akan dilangsungkan dan sejauh mana persiapan yang Anda pantau di sana? Ya Iqbal, untuk proses pelantikan Ketua Umum baru Partai Golkar rencananya akan dimulai pada pukul 2 siang nanti. Namun hingga saat ini untuk proses persiapan sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama untuk sterilisasi keamanan lokasi yang ada di Bali Nusa Dua Convention Center. Selain itu, gladi resik juga sudah dilakukan oleh para panitia, khususnya dalam prosesi penyerahan simbolik bendera Partai Golkar kepada Ketua Umum baru Partai Golkar, yaitu Setia Novanto. Dan Setia Novanto dengan kepengurusannya ini masih diatur, masih dipilih dalam anggota formatur baru yang rencananya juga akan disahkan nanti pada saat pelantikan Ketua Umum baru. Namun jika proses penskoran ini hingga nanti siang, jika belum terpilih anggota kepengurusan dari Setia Novanto, maka proses pengesahan anggota kepengurusan itu akan ditunda, hanya dilakukan pelantikan Ketua Umum baru saja. Dan setelah berlangsungnya acara pelantikan nanti pada pukul 2 siang, maka akan dilanjutkan dengan proses penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada pukul 4 sore nanti oleh Menteri Dalam Negeri. Dan dapat kami informasikan bahwa Setia Novanto unggul dari Ade Komarudin sebanyak 277 suara dan Ade Komarudin sebanyak 173 suara. Dan ini Setia Novanto mengungguli hanya dalam 1 putaran saja, sehingga berdasarkan statement yang diberikan oleh Ade Komarudin bahwa ia mengundurkan diri dan putaran kedua tidak dilangsungkan. Kami akan terus mengupdate informasi terkini bagaimana proses pelantikannya nanti hingga penutupan, dan sementara demikian yang dapat kami laporkan. Iqbal. Baik, Vera Bahaswan melaporkan langsung dari Nusa Dua, Bali. Terima kasih.